Magnus Carlsen untuk sementara menempati peringkat 4 prelims Chessable Masters hari pertama, mengumpulkan 4 poin sama dengan Ding Liren dan Anish Giri. Pimpinan klasmen sendiri ditempati oleh Wei Yi dengan keunggulan 2 angka. Magnus hari ini meraih 2 remis dan 2 kemenangan berturut-turut atas Niels Grandelius dan Jordan van Foreest. Kemenangan atas Van Foreest didapat berkat keunggulan perwira dan pergerakan pion bebas yang memaksa Van Foreest tunduk di langkah 41. Permainan berlangsung dalam pembukaan gambit menteri. Van Foreest menolak gambit kuda C3, pion C5. Ini merupakan taras defense. Magnus menukar pion makan, dan kuda raja keluar. Van Foreest melakukan hal yang sama. Kemudian gajah melakukan pinning. Gajah E6 dan pion ditukar, membuat Van Foreest memiliki pion isolani. Gajah makan pion, lalu E3, kuda C6, dan gajah kembali melakukan pinning. Pion H6, gajah ditukar, menteri makan, dan kuda makan pion. Van Foreest mengambil pion, lalu kuda skak, dan raja digeser. Magnus di sini tidak serakah mengambil benteng, karena jika itu terjadi, gajah akan hilang dan kuda nantinya akan terjebak. Maka di sini dia rokade. Benteng menyerang menteri, dan menteri diadu. Menteri makan, benteng makan, serangan pada gajah, dan Van Foreest melindungi gajah sambil menyerang kuda. Tetapi kuda makan gajah, dan setelah pion makan, benteng skak. Raja menghindar, kemudian benteng ditukar, benteng makan, dan benteng makan gajah. Di sini tidak ada serangan skakmat dari Van Foreest karena akan ditutup oleh gajah. Sebab itu raja bergerak menyerang benteng, dan Magnus memakan kuda, di mana setelah pion makan, gajah menghindar, melindungi baris pertama dari ancaman skak, dan sekarang dia unggul perwira. Van Foreest melanjutkan pion C5, lalu kuda E5, menghentikan pergerakan pion. Setelah raja ke petak C7, Magnus menggerakkan raja, benteng D1, dan gajah B3, benteng B2, kemudian sebuah langkah tunggu H4, berharap Van Foreest akan melindungi pion karena kemudian forking memenangkan permainan. Van Foreest tidak terjatuh, benteng skak dimainkan, dan raja lari, lalu raja D6. Magnus melindungi kuda, dan benteng skak, raja lari, kemudian benteng kembali ke B1. Magnus mendorong pion G4, dan setelah benteng C1, dia melanjutkan G5. Dia ingin menciptakan pion bebas. Jadi raja mundur untuk mempertahankan diri. Raja G4, benteng menyerang pion, tapi diabaikan raja H5. Benteng makan pion, dan raja G6. Pion makan pion, pion makan, kemudian raja melindungi pion, tapi kuda skak. Raja kembali, dan kuda makan pion. Pion E5, Magnus melewatkan pion, dan sesudah raja ke petak D6, kuda E6, pion E4, raja makan pion. Magnus punya 2 pion bebas.
Van Foreest mencoba menyerang pion, tapi pion terus bergerak. Dan setelah E3 juga berusaha mempromosikan pion, Magnus menaruh kuda di petak D4, tidak saja menghentikan pergerakan pion, tapi juga menyerang benteng. Dan Van Foreest menyerah, karena sesudah dia menyelamatkan benteng, Magnus akan mendorong pion bebas selangkah lagi promosi. Raja bisa mendekat untuk mencegah, tapi pion bebas yang lain juga didorong, dan tidak ada cara untuk menghentikan promosi pion Magnus.